Oke, kita ke Mas Hairul. Selamat malam, Mas Hairul. Ya, shalom Papi, selamat malam. Shalom, shalom. Selamat malam. Ya, Shalom semuanya. silakan bisa disampaikan tentang apa tentang Israel dan Palestina karena ini menjadi isu yang sangat sangat Shalom. istilahnya menyesatkan dan membodohi banyak orang ini, Mas Hairul. Anda bisa sampaikan supaya teman-teman bisa tercerahkan. Silakan, Mas Hairul. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesempatan ini. Saya bisa berbagi pengalaman karena saya sudah beberapa kali ke Israel dan saya itu waktu Natalan juga ada di Palestina. Ya, toh. Orang Palestina sebetulnya warganya di sana itu enak-enak. Di Israel pun itu enak. Ya toh, orangnya itu benar demokrasi semua. Jadi memang kalau orang tidak tahu, tidak pernah ke Israel, ke apa gitu, gampang. Apalagi orang Indonesia seperti Anies gitu. Anies itu punya kepentingan misinya sendiri, bukan kepentingan Indonesia. Kadang-kadang saya itu bisa jengkel, makanya saya itu sebetulnya nggak pernah nonton YouTube, nggak pernah nonton berita, karena menjadi pemimpin itu kok bodoh sekali, nggak mikirkan rakyatnya, malah mikirkan negara orang lain, begitu. Jadi kalau di Israel itu demokrasinya amat sangat benar itu. Saya ada fotonya saya itu sama orang Israel, itu juga tentaranya itu orang Muslim, begitu loh. Saya terheran-heran, saya pikir dulu itu orang Israel itu Kristen semua, gak taunya enggak, di sana itu demokrasi sekali. Dan saya kalau lihat di Indonesia ini, apalagi di Indonesia ini, saya ngeri lagi. Ketika saya nonton TV itu, anak-anak saya ngomong gini, Dad, itu lihat ada anak SMA atau apa di sekolahan dia apa belain Palestina, dia dikeluarkan dari sekolahannya, terus dan dia itu sekarang lihat itu kepala sekolahnya atau apa gitu. Saya cuma nonton sekilas saja daripada saya jengkel, saya jaga hati gitu. Saya harus jaga hati kalau lihat pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak apa bisa bijaksana memimpin sepihak gitu. Berarti kalau mereka memimpin Indonesia sepihak itu ada tujuan yang tidak ada tujuan apa? Ada tujuannya ke Indonesia itu pura-pura saja. Saya pikir gitu. Karena mbak saya, bapak saya tentara, itu pejuang semua. Saya diajari kalau membela negara Indonesia itu sampai rela mati. Mbak kakung saya kalau dulu pahlawan. Saya sering malam itu diajari mbak kakung saya. Mbak kakung saya itu orang Muslim, kalau dikatakan di tempat saya di Bandulan itu dia juga tokoh agama, tapi tidak pernah mendidik untuk perang. Dia mendidiknya untuk welas AC, dia mendidiknya untuk supaya kita itu ilmu yang tinggi itu manunggaling kawula Gusti begitu. Jadi ajaran yang dulu Mbak Kakung saya itu ya sholat, ya ngaji, tapi tidak ada jihad, tidak ada perang gitu. Karena mungkin Mbak Kakung saya sudah sering perang. Zamannya Belanda sama zamannya Jepang. Itu cerita sama saya. Begitu. Dan saya ini lihat orang-orang Indonesia yang mengutukin, apalagi kemarin lihat ini ada yang pemimpin kita orang Indonesia mengutukin Israel, saya itu langsung diam berdoa. Saya diam berdoa. Makanya Indonesia itu benar. Kalau Papi ini ngomong Indonesia itu harus cerdas. Orang Indonesia itu sebetulnya pinter-pinter, cerdas. Dan ayo kembali ke Indonesia yang cerdas. Indonesia yang pinter, membela, apalagi sekarang ini apa kita satu nusa, satu bangsa, satu darah, satu tanah air, semua Indonesia, bahasa ya juga bahasa Indonesia. Kita enggak usah mengutukin Israel, kita enggak usah urusan-urusan Palestina, negara kita itu loh. Sekarang itu loh. Ayo kita urus peduli dengan negara kita Indonesia. Jangan sampai negara kita dijajah dengan kadrun-kadrun itu. Saya lihat Anies itu kadang-kadang ngejengkel, tapi saya itu sudah nggak bisa apa-apa karena saya sudah menjadi orang Kristen. Begitu. Jadi kalau orang Kristen itu jengkel tapi nggak bisa berbuat apa-apa, cuman gitu, gerem aja. Mau mimpin Jakarta aja kayak gitu, nggak ada hasilnya, nggak ada apa, dia koar-koar Palestina. Itu cuman caper, cari perhatian. Nggak menang. Israel itu saya tahu, Israel itu negara yang sudah diberkati Tuhan Yesus, negara yang sudah diurapi Tuhan Yesus, dan itu umat pilihan Tuhan Yesus. Karena di bilangan 24
ayat 8 sama 9. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkan dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya, dengan senjatanya sendiri. Lihat itu waktu kemarin saya anak saya semua, Dad, ini Dad, lihat Israel dibomi kayak gini, saya berdoa, enggak bakalan menang. Karena saya bisa ngomong gini karena apa? Alkitab saya itu ya dan amin. Makanya yang kadrun-kadrun di luar belajar Alkitab, belajar membaca ini. Anda kalau nggak bisa dapat hikmat pewahyuan, Anda datang ke rumah tak baptis. Biar Anda tahu nanti pembelaan Israel, apa Tuhan atas Israel. Yang ayat ke-9, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jangan membangunkan Israel. Wah, itu negara dan orang-orang yang pilihan itu gawat. Kalau orang sudah diurapi, negara diurapi, jangan disentuh. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ketika pemimpin kita mengutukin Israel karena serangan Israel, saya berdoa, Tuhan Yesus, ampuni mereka, apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu firman Tuhan ini. Aku cabut perkataan mereka yang sia-sia itu, Tuhan Yesus. Jangan sampai pemimpin-pemimpin sebagai pemimpin panutan, contoh, teladan, kita memberi teladan yang jelek, yang buruk. Kalau jelas, saya jelas tahu, kalau Anies itu, ya skadron, gitu. Makanya, ayolah Indonesia, biar Indonesia ini cerdas, biar Indonesia ini balik ke Indonesia, kalau jadi orang Islam, Islam Nusantara, kalau menjadi orang Kristen, ya Kristen Nusantara, karena Bhinneka Tunggal Ika, nggak usah ngurusin Palestina, coba kita urusin diri kita sendiri. Yang ngurusin gitu itu orang yang, maaf, orang yang sok tahu, gabung Bapak. Orang yang kepingin tahu, yang gimana ya, hidup ini sebentar. Hidup ini itu jangan sampai kita sia-siakan. Gak usah membelain negara lain, ayo membelain negara kita sendiri. Kalau Anda memang orang Indonesia, Anda sangat peduli dengan Indonesia. Berikan nyawamu untuk Indonesia. Berikan hartamu untuk Indonesia. Jangan nyumbang orang lain yang perang. Itu saya sudah banyak saya share. Ya, orang Indonesia mau membantu ini. Maaf, itu kebodohan. Anda belum pernah ke sana. Ya benar itu, memang sama tadi siapa? Semua yang jelasin. Ini bukan soal perang Kristen dan Islam. Itu sudah dinubuatkan di Alkitab ini. Kita nggak bisa apa-apa. Kita bisanya jadi orang Kristen, jadi orang percaya, berdoa pada Tuhan Yesus. Yang penting, di mana kita berada, kita berdoa untuk tempat itu. Karena kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Apalagi lihat, aduh saya ngeri, lihat anak-anak SD dikeluarkan. Belain negara orang lain, anak bangsa sendiri. Menyakitkan itu buat saya. Itu menyakitkan buat saya. Saya sampai nangis lihat itu. Anak dikeluarkan dari sekolah. Kalau saya masih jadi penjahat, gimana caranya orang itu saya bunuh. Dan tidak kelihatan. Tapi sekarang saya menjadi Kristus, ikut Kristus, saya cuma menangis. Lihat bangsa ini saya menangis. Saya berdoa untuk pemimpin-pemimpin saya. Supaya roh bijaksana takut akan Tuhan Yesus itu terjadi. Kasihan saya lihat anak SMP itu, SMA itu. Katanya, itu minta dari orang tuanya, dikeluarkan dari wajahnya orang tuanya, itu saya sudah tahu, sudah membaca. Dia dipres, kasihan gitu. Jangan dipikir kita ini minoritas. Jangan membangunkan singa. Kita ini Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo kita jadi orang Indonesia yang cerdas. Ya benar itu, jangan mabuk agama. Agamamu tidak bisa menyelamatkan, walaupun Kristen. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin.
Di luar Kristus Anda binasa, pasti. Saya bisa menjamin. Kemana-mana saya pakai aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Amin. Gak usah dikit-dikit darahnya orang halal, mau dibunuh, apa. Ini pembunuh sudah bertobat. Capek, dosa, gak bakalan masuk surga. Yang bisa masuk surga, kalau Anda menjadi pelaku firman, wajib hidup seperti Kristus. Cerdas, Indonesia harus cerdas. Amin. Sebentar lagi kita itu mati. Ayo kita berbuat baik sama Tuhan Yesus. Ayo kita berbuat baik sesama. Salib. Jangan mendidik orang salib ini. Waduh. Sakit. Hati saya tercoret-coret. Saya walaupun penjahat, tapi saya cinta NKRI. Saya benci anarki. Saya benci Indonesia dijajah sama kadrun-kadrun itu. Ayo. Bangun, bangkit Indonesia. Jangan tidur. Jangan pingsan. Kita harus bersatu. Membangun Indonesia sendiri. Jangan membangun negara orang lain. Indonesia pasti bisa. Amin. Kita jangan mau dijajah oleh kadrun-kadrun itu. Sedikit-sedikit diancam, sedikit-sedikit dibunuh. Kita ini orang berani tapi bertobat. Jangan sampai kita mengulangi dosa yang lama. Itu menjadi manusia baru. Makanya kemarin itu saya juga masuk ke channelnya Papi waktu Papi mau dibunuh orang. Jangan membunuh orang yang berani. Bunuh orang yang berani. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Kamu pikir listrik. Tinggal kamu matikan. Saklarnya dipencet. Nggak bisa balas. Ini tadi firmannya. Ya kan? Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkati orang yang memberkati engkau. Terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Orang Kristen itu bukan kita yang memilih. Kita ini orang pilihan. Kita ini Israel cangkokan. Amin. Karena bangsa Israel tegar tengkuk. Kasih karunia itu diberikan kepada siapa yang mau membuka hatinya. Salah satunya yang mau membuka hati, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya Khairul Anwar. Dan saya orang Indonesia asli. Saya Arema asli. Makanya spanduk di kota Malang. Saya tulis besar. Anarkis tak takis. Artinya apa? Kalian anarkis tak sikap. Sampai orang-orang ngomong gini. Bos, lupa jadi pendeta. Kalau urusan bangsa dan negara, untuk membela bangsa dan negara, nyawaku taruhannya. Darahku akan aku cucurkan untuk bangsa dan negaraku, Indonesia. Haleluya. Indonesia harus bangkit. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Itulah dia tanggapan dari seorang mantan preman. Sekarang sudah bertobat menjadi hamba Tuhan. Bagaimana beliau sebagai orang yang sering pergi ke Israel dan juga ke Palestina. Beliau mengatakan bahwa beliau telah berkali-kali pergi ke sana dan beliau melihat apa yang sebenarnya terjadi di Israel, bahwa di sana orangnya baik-baik dan tidak seperti yang diberitakan di Konoha ini. Dan begitu juga dengan di Palestina. Nah, teman-teman, beliau sangat jengkel ketika melihat di Indonesia ini ya banyak kadrun ya yang mengambil kesempatan ini, yang begitu pro terhadap Palestina dan begitu benci sehingga menolak Israel, bahkan Israel selalu buruk di mata mereka. Nah, beliau memberikan ya peringatan dan juga pelajaran ya khususnya bagi pemerintah agar dalam hal ini jangan berlaku timpang, tetapi biarlah berlaku adil. Dan beliau juga menghimbau sebagai pemerintah, janganlah sibuk membahas bangsa lain, bahaslah bangsa sendiri. Ya, jangan sampai ya orang-orang ya atau jangan sampai warga negara sendiri menderita atau dirugikan karena bangsa-bangsa lain, termasuk Palestina. Seperti yang diceritakan oleh beliau, bagaimana ada orang sampai dikeluarkan ya dari sekolah gara-gara ya konflik ini. Nah,
Teman-teman, dalam hal ini, ya, kita berharap ini boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya, agar kita juga sesama anak bangsa, marilah bersatu, jangan bertengkar gegara bangsa-bangsa lain. Kamu pro ini, aku pro itu. Nah, setelah itu kita bertengkar sesama anak bangsa. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita sendiri. Seharusnya kita sesama anak bangsa ya bersatu untuk membangun negara kita, Kesatuan Republik Indonesia.